khususnya sudah dapat nih tadi pagi. Tapi kan nggak hanya sekedar ragam namanya aja ya, perlu ada identifikasinya. Kenapa kok dia autis? Nah, di sini ada identifikasinya sudah sesuai dengan klasifikasi. Yang sebelah sini, yang sebelah sini nanti berkaitan dengan jenis atau ragamnya. Ada sekitar 11 atau 12 ragam yang juga sama dengan penjelasan tadi pagi. Tapi yang di tengah-tengah ini ada identifikasinya, karakteristiknya. Jadi nggak cuma sekedar ASD saja, tapi kita nggak ngerti karakternya. Sehingga kadang-kadang kan orang tua tidak mau menerima ya, kalau kita cuma sekedar ibaratnya kok ibu melabel, padahal sebenarnya kita nggak nge-label karena memang sudah kenyataannya ada. Maka identifikasi ini akan membantu Bapak Ibu semua dalam menghubungi orang tua. Identifikasi ini sudah berdasarkan jenis ragam. Nih yang di sini ada anak yang mengalami gangguan intelektual subnormal di bawah rata-rata atau grahita. Karakteristiknya di atas ada penampilan fisik tidak seimbang, misalnya bentuk kepala terlalu besar atau kecil. Tidak dapat mengurus diri sendiri sesuai usia. Nah, itu karakternya. Coba yang karakter autis. Nah, ada lagi yang grahita di bagian bawah, memiliki IQ 50 sampai 70, memiliki IQ 30 sampai 50 dan memiliki IQ kurang dari 30. Itu grahita. Yang ini daksa. Nanti ada lagi nomor 5, 6. Nah, ini yang kelima, ini berkaitan dengan perilaku. Ini karakternya. Terus ini yang nomor 6, gifted, ini karakternya. Jadi yang banyak-banyak ini karakternya ya. Ini identifikasi ini namanya. Oke. Nah, yang Bapak Ibu suka bingung ini kan nemuin identifikasi ini kan. Ya, makanya menemukan nali, identifikasi itu bagian dari menemukan nali. Lanjut, ini yang diskalkulia, disgrafia, dispraksia nih. Karakteristiknya ada, udah komplit. Lanjut lagi di atas. Ini dispraksia, ini dispasia. Oke. Terus ini yang speech disorder dan language disorder. Speech disorder satu diantaranya yang tadi tuh, yang gagap ya. Itu speech disorder. Kalau yang language disorder apalagi ada. Ini yang autis. Nih, ini autis identifikasinya aja segini, banyak. Oke. Terus ini yang ADHD, karakteristiknya segitu. Mulai dari gangguan inatensi, hiperaktif, impulsif, ada semua. Nah, ini asesmen. Oke. Di belakang tadi ada pertanyaan gini, Bu Irin, bagaimana caranya kami memberitahukan orang tua ketika anaknya itu memang sudah dirasa bahwa ada sesuatu? Kadangkala orang tua tidak mau menerima. Nah, identifikasi ini menjadi jalan keluarnya. Karena pada umumnya orang tua tidak menggunakan karakter-karakter ini. Sehingga mereka merasa bahwa anaknya tidak kenapa-napa. Lalu yang kedua, orang tua di rumah melakukan pola pengasuhan. Kalau kita kan menggunakan pola pendidikan, sehingga kalau pengasuhan itu kan hanya berdasarkan feeling. Dulu anak saya nomor 1 misalnya yang kena kasus nomor 2. Anak saya nomor 1 dulu nggak kenapa-napa juga kok. Pasti nggak kenapa-napa deh yang ini. Atau ayahnya. Kebanyakan kan ayahnya nggak mau menerima ya.
Betul? Nanti ayahnya bisa bilang, ah enggak bu, masa anak saya kayak gitu? Maka identifikasi ini bisa jadi jalan ke luar. Dan orang tua sekarang lupa kalau mereka itu berada di dalam satu sistem pendidikan, bukan satu sistem pengasuhan. Nah kalau di pengasuhan kan mereka sesuai dengan feeling mereka aja. Tapi kalau pendidikan kan kita ada acuannya. Gitu ya. Terjawab ya Bapak Ibu? Oke. Oh sudah nyambung. Nah ini dia. Nah ini dia. Tunggu sebentar. Masya Allah. Ini dulu sebentar. Ini aja. Oke. Nah ini. Sudah karena itu tadi karena banyak orang kan Bu, itu kan saking banyaknya ini jadi harus ada yang aku keluarin satu-satu. Karena yang di tab saya udah banyak banget, ini lebih banyak. Kayak gitu ya. Oke. Sekarang kita masuk ke asesmen. Kalau tadi identifikasi. Jadi Bapak Ibu, nanti kita ada tambahan online 2 kali ya untuk menambah JP-nya dengan menambah materi yang perlu disangkut pautkan dengan hal yang sekarang. Jadi nanti sertifikatnya agak komplit gitu ya. Malah di luar sana ada yang berani ngasih JP-nya 102. Saya 48. Saya aja maksimal 48 Bu. Saya nggak berani sampai lebih dari 60 karena kalau sampai 60 paling tidak dia pergerakannya udah sama kayak saya. Sudah benar-benar menangani yang lebih spesifik. Maka saya hanya berani kasih 48. Pertanggungjawabannya berat. Ada yang berani sampai 102, kalau saya nggak berani. Nggak berani. Karena tidak semua orang mampu. Ya. Tetap punya kapasitasnya masing-masing kan? Iya. Dan saya menghargai kapasitas itu gitu. 48 aja udah cakep banget. Udah luar biasa banget. Oke. Tapi nanti online-nya disampaikan ya. Oke, termasuk sertifikatnya juga kan Bu? Berbayar 50.000. Oh ya, nanti sampaikan. Oke, nanti yang untuk online-nya ada informasi selanjutnya ya, Bapak Ibu. Karena saya juga harus online juga sama yang lain nih. Banyak banget. Tapi nggak apa-apa lah, itu menjadi tanggung jawab saya. Nah, kalau yang untuk asesmen Bapak Ibu, kita harus punya kemampuan asesmen satu, asesmen perkembangan. 2, asesmen non-akademik atau yang disebut dengan asesmen diagnostik. Lalu 3, asesmen akademik. 4, asesmen sumatif. Dan selain sumatif apalagi? Asesmen formatif. Ya. Tetapi yang menjadi acuan untuk anak berkebutuhan khusus di awal adalah asesmen perkembangan. Setelah itu asesmen non-diagnostik dan asesmen diagnostik. Untuk asesmen perkembangan, Bapak Ibu menggunakan yang tadi checklist tumbuh kembang. Oke.
menggunakan checklist tumbuh kembang. Caranya nanti saya kasih tahu. Terus kalau yang asesmen diagnostik, nanti juga saya kasih PDF-nya khusus untuk ngecek diagnostik. Iya, yang non kognitif. Yang non kognitif itu tadi gaya belajar, gitu. Kalau yang asesmen berkaitan dengan kemampuan yang kognitif, itu literasi dan numerasi. Nanti saya kasih juga PDF-nya. Nah, enak kan? Iya, gitu. Ingat, pokoknya kalau asesmen perkembangan, usia kronologis dibagi 2 menjadi usia mental. Asesmen perkembangannya menggunakan usia mental. Cara-caranya nanti Bapak Ibu saya berikan juga contoh-contohnya di PDF yang punya saya sudah saya siapkan contoh dari identifikasi, cara membuat identifikasi, cara membuat asesmen, dan cara membuat PPI. Oke. Nah, ini instrumen asesmen, ini hanya penjelasannya aja. Ini dia. Nah, ini instrumen asesmen untuk perkembangan anak didik autis. Karena kita slide-nya cuma 1 ya, yang belakang nggak kelihatan. Nanti saya bersedia ulang lagi Bu, jadi nanti bisa jadi online-nya 3 kali. Jadi saya ulang dulu identifikasi, ulang dulu asesmen, dan ulang lagi PPI. Makanya dari kemarin saya bilang 2 hari. Kalau 1 hari tuh kayaknya saya ngabak kemana-mana. Karena tidak semua orang punya kemampuan yang sama seperti saya. Ya kan ada yang perlu diajari satu gitu. Dan ada orang yang cuma sekedar ditaruh udah. Tapi ada yang udah selesai langsung buru-buru di print. Kalau di kuliah online saya langsung bilang di setiap grup itu dari batch 1 sampai 18, 19, saya langsung bilang, di print ya Bapak Ibu. Hari berikutnya saya harus lihat print-printnya sudah harus difoto, kirim di grup. Gitu kalau saya. Saya tidak mau saya kasih 48 JP, tapi Bapak Ibu tidak melaksanakan program ini. Karena tanggung jawabnya nanti, makanya saya dipanggil sama Kemendikbudristek, itu orang lihat programnya Bu Irin tuh kayak apa sih? Saya dicontek loh Bu. Tapi saya bilang, mau nyontek apa aja kayak saya, tetap pola pemikirannya kalau nggak sama dengan saya nggak bisa nyontek. Karena itu hasil sertifikasi saya, 5 sertifikasi sama orang-orang bule, saya kasih. Bahkan ada lagi yang untuk asesmen bahasa bicara, itu dari Belanda, harganya 40 juta. Saya setiap yang ikut pelatihan saya nggak saya suruh bayar, saya kasih aja. Saya kasih. Karena memang anak-anak berkebutuhan khusus, masalah utamanya itu 1, di akademik, di bahasa, di perilaku, sama di kemampuan sosial emosional. Di materi saya ada semua. Ada semua. Makanya ada akademisi yang nyontek saya tetap nggak bisa sama. Karena kalau akademisi kan mereka hanya di akademisi. Kalau saya kan selalu di praktis ya, ilmu praktis setiap hari jalan. Itu makanya yang saya sering dilirik dari sana tuh begitu. Karena saya udah punya bengkel saya sendiri, anak didik saya udah banyak. Jadi itu benar-benar bisa dipakai untuk anak berkebutuhan khusus. Itu ya teman-teman ya. Jadi nanti bisa jadi ada antara 2 atau 3 online tambahan lagi. Ya, di malam hari di pukul 19 sampai 21. Estimasinya sih 21, tapi kejadiannya selesainya biasanya jam 22. Karena banyak pertanyaan. Dan pada saat pertanyaan dilontarkan itu, sebetulnya kasusnya semua sama. Orang tua lah, seputar pemahaman gimana caranya lah, bagaimana penanganannya lah gitu. Semua sama sebetulnya. Tapi kan punya gaya masing-masing lokal ya. Nah nanti buat teman-teman yang jauh-jauh
Misalnya dari mana tadi? Dari mana Bu? Dari daerah Ujung Berung. Saya juga baru dengar loh itu, Ujung Berung gitu. Nggak apa-apa Bu, jangankan di Ujung Berung. Peserta saya yang dari Papua aja, kita mulai jam 7. Mereka kan otomatis udah jam 9 kan? Ya selesai jam 12 malam ya mereka tetap ngikutin. Karena kan kalau saya menggunakan WIB ya, kalau saya kan jamnya WIB. Peserta saya udah sampai Papua Bu. Di Papua itu saya bilang jam 7 ya. Jam 7 di Papua kami jam 9 Bu Irin. Ya resiko. Gitu. Di Tarakan jam 7, sana jam 8. Resiko. Tapi tetap ikut dan sampai selesai gitu, sampai selesai ya. Karena setiap sekolah, setiap kita punya permasalahan masing-masing. Kayak tadi aja saya udah ke belakang kasusnya jedul tuh. 1, 2, 3, 4, 5 sampai dikerubutin gitu. Ya. Seru kan di belakang? Iya. Karena saya tahu di belakang itu pasti banyak masalah. Jadi saya lari ke belakang. Larilah saya ke belakang gitu. Wajah-wajahnya tuh wajah-wajah bermasalah. Oke, jadi saya lari langsung ke belakang. Oh, ketahuan dan bener ya, gitu. Karena teraba gitu Bu, dari wajahnya orang belajar tuh kayak, oh berarti anak ini begini, oh anak ini gini. Jadi kebaca di saya, pasti ada sesuatu yang beliau mau tanyakan. Nah, begitu saya di sana keluar tuh tadi semua. Wah, kayak apa? Laron beterbangan. Ya, laler aja kalau udah kumpulin satu pasti dia nyambung satu kan. Dapat tuh tadi berapa kasus, ya. Saya bilang bayar tuh harusnya nih. Nggak ada yang bercanda ya, bercanda. Oke. Ini nanti formatnya saya juga kasih melalui PDF, Bapak Ibu semua sudah tertuntaskan. Bapak Ibu tinggal oh gini loh caranya, oh gini loh caranya, oh gini loh caranya. Paling tidak udah nggak bingung. Kalau di kuliah online saya nggak mau peserta itu nggak bikin tugas. Jadi kalau yang mau bikin tugas, saya kasih 60 JP. Ayo, mau 60 JP nggak? Bunyi loh itu untuk P3K. Serius bunyi, apalagi pengawas, kepala sekolah bunyi loh 60 JP. Mau sampai dapat tugas, bikin tugasnya saya kasih 60 JP. Ya, bener. Itu dapat bener kalau saya. Asal Bapak Ibu bikin tugasnya, identifikasi dibuat, asesmen dibuat, PPI dibuat. Selesaiin 3 itu saya kasih 60 JP. Ya, boleh, itu saya kasih. Ayo, siapa yang mau? Dan biasanya kalau sudah bisa dapat begitu, bikin lagi, ketemu kasus yang lain, dia sudah kompeten. Iya, sudah kompeten, ya. Oke, lihat lagi terus, Bu. Ini cuma format-formatnya aja. Oke. Terus cara pengerjaannya nanti dengan contoh. Sekarang ke PPI. Tuh udah saya siapin tuh gitu toh. Sampai videonya aja saya kasih. Karena ada beberapa yang nggak saya kasih. Ada grup yang nggak saya kasih. Kalau di sini emang betul-betul ilmu baru, jadi video 2 tadi saya kasih untuk melihat gimana caranya proses tadi ya anak-anak berkebutuhan khusus. Karena videonya mahal. Kalau yang video kepala bayi tadi, saya dapatnya dari seorang dokter, dia baru selesai S3 di Yunani. Makanya tadi bahasanya kan aneh ya, bahasa filmnya, ya itu bahasa Yunani. Beliau baru S3. Dan yang menemukan tentang SC juga ada bermasalah, itu dari beliau. Kalau di Yunani aja dikupas, di Indonesia diumpetin. Oke, ini berkaitan dengan PPI atau program pembelajaran individu. Jadi program pembelajaran individu konsep lingkupnya tuh cuman ini doang nih, akomodasi kurikulum. Kok akomodasi kurikulum? Ngapain diakomodasi? Artinya kalau
Kalau Bapak Ibu sudah bersedia menerima anak berkebutuhan khusus, berarti kurikulumnya tetap kurikulum nasional, hanya yang diakomodir. Diakomodir itu dimudahkan, dibuat simple. Dibuat simple apa aja? Di sana ada tujuan, ada materi atau isi, ada proses, dan ada penilaian. Terus dijadikan RPP. Sekarang bikinnya RPP kan? Atau RPPH? Bahan ajar ya? Modul ajar kan? Iya. Sebenarnya isinya sama, namanya aja yang geser dikit. Tapi enakan RPP sebenarnya ya. Daripada modul ajar, bingung kita ya. Kayaknya kebarat-baratan amat gitu ya. Padahal RPP itu gampang kan ya. Rencana, pembelajaran gitu kan. Terus rencana pelaksanaan pembelajaran. Kan lebih gampang ya. Modul ajar, emangnya modul apaan gitu. Lawang bikin resep aja nggak pakai modul kan ya, pakai rencana doang kan. Iya, cuman ganti istilah aja, tapi isinya sama ya gitu. Cuman aman ditambahin ininya aja. Ada proses, ada isi, ada proses, dan ada output kan. Itu juga zaman dulu udah ada sebenarnya gitu. Nah, pada saat membuat PPI ini, Bapak Ibu harus juga pintar membuat program pembelajaran individu. Jadi kalau di sekolah Ibu ada berapa, Bu? Ada berapa alat berkebutuhan khususnya? Maksimal setiap kelas ada sih. Maksimal setiap kelas ada? Berapa anak? Kalau di kelas 1 itu ada 2 anak. 1A ada, 1B ada, kelas 2 ada, rata-rata 2 sih. Rata-rata 2. Berapa anak? 2 anak. Ragamnya tahu, Bu? Ragam berkebutuhan khususnya? Beda-beda ya. Beda-beda. Paling nggak di kelas berapa yang Ibu tahu? Di kelas saya sih, kelas 1. Yang Ibu tahu dari ragam yang tadi pagi saya kasih tahu, kira-kira ada di mana? Dia ke masalah berbicara. Lebih banyak berbicara. Lebih ke berbicara. Iya. Karena ada masalah bicara. Masalah bicara, kadang kalau kita ngomong misal ayo menulis, dia ngulangin lagi apa yang kita sampaikan. Oh, itu namanya ekolalia. Itu ekolalia itu juga di autis, Bu. Ya, ada juga yang nggak mau dengar suara. Iya, itu namanya dia gangguan sensori. Autis juga, Bu. Oh. Oke. Kalau dengar suara kencang itu Iya, karena tadi vestibularnya tinggi lagi tegang, naik ke atas. Terus tajam kayak ada jarum-jarumnya. Makanya dia tutup telinga. Dia gangguan sensori itu namanya. Oke. Makanya kalau cuma 1 hari, saya gregetan. Pelatihan kalau cuma 1 hari itu nggak dapat apa-apa kalau saya. Gitu ya. Oke. Kuliah online saja 12 kali pertemuan. Itu tuntas, bener-bener sampai kita celeng gitu. Karena tadi membahas permasalahan yang begini-begini nih. Ya, oke, gitu ya. Nah, ketika di sekolah Ibu ada 17 berkebutuhan khusus, ya harus membuat identifikasinya, asesmennya, PPI-nya juga sebanyak 17. Bener, dalam satu kelas, misalnya kelas 1 ada 2 anak, ya bikin 2. Nggak akan sama, Bu. Kan berdasarkan kriterianya masing-masing. yes. Lawang baju kita aja nggak sama ukuran, toh walaupun warnanya sama kan, tapi ukurannya beda-beda kan. Nilai rapotnya, oke. Nilai rapotnya KKM-nya sama untuk anak berkebutuhan khusus, pakai indikator tadi. Berdasarkan indikator asesmen perkembangan. Ya, nggak sama. Betul. Iya, sesuai dengan tahapan perkembangannya tadi. Ya. Jadi ada rapot dinas dibuatkan oleh Laras sama rapot dari BK. Yang mungkin akan saya ikutin yang ini kayaknya. Ya, boleh. Iya, boleh. Betul. Karena selama ini saya bikinnya kayaknya jauh nih dari ini. Ini banget di KKM aja gitu. Enggak.
Enggak. KKM-nya sama. Iya. KKM-nya jumlahnya sama. Tapi rapotnya sesuaikan dengan indikator anaknya tadi. Formatif-formatifnya beda juga. Iya, Bu. Iya. Formatif dan sumatifnya ikutin ini tadi. Kemampuannya yang tadi itu ada di standar apa? Iya. Bisa, Bu? Kalau ada penilaian A atau B-nya, Bu? A atau B? Gini. Oke. Kalau untuk penilaian kan berarti kuantitatif ya? Caranya gini. Kalau ada anak tipikal, dia bisa menyelesaikan 10 soal. Nah, yang berkebutuhan khusus ini cukup 5 soal aja. Jadi penilaian A, B, C-nya sebenarnya kalau yang A dia di 10 soal, yang berkebutuhan khusus 5 udah A juga. Bobot soalnya. Yes. Bobot soalnya B beda. Iya, sesuai dengan kebutuhan. Rapotnya 2, Bu. Iya, dinas 1 sama yang benar. Apa satu lagi berkebutuhan khusus. Iya. Jadi 2 rapot ya. Dinas 1 sama kebutuhan khusus. Oke, terjawab ya? Iya. Karena sekarang udah nggak ada rapot inklusi. Udah nggak boleh bikin rapot inklusi. Jadi rapotnya 2, rapot dinas sama rapot anaknya sendiri. Perkembangannya, keterbacaan menurut anaknya. Tapi di situ disebutkan bahwa dia punya ragam berkebutuhan khusus ini. Nanti diidentifikasi ada semua. Ya, oke. Boleh Miss di contoh-contohnya. Karena di sini SD semua, jadi contohnya saya kasih SD. Terus kita pindah file ke contoh. Ya. Ini asesmen diagnostik gaya belajar, lalu asesmen diagnostik gaya belajar, ini ada 01. Terus itu ada asesmen diagnostik literasi dan numerasi, tuh enak kan? Udah ada semua kan PDF-nya? Cantik kan Bu Irin? Enak banget, udah Bapak Ibu tinggal pakai nggak bingung. Nah ini untuk yang asesmen mulai dulu dari identifikasi yang ini Miss, sebelah foto saya. Yes itu juga boleh, sebelahnya kok boleh juga. Yeah. Sip. Nah ini contohnya gini. Ini yang di SD ya, contoh ya. Namanya MRA. Kan saya harus pakai inisial. Ya. Usianya kronologis 10 tahun 11 bulan. Usia mental 5 tahun. Bener ya, 10 dibagi 2, 5. Oke. Laki-laki, keragaman ABK-nya ADHD. Ada komorbid hambatan bahasa. Jadi bukan speech delay, bilangnya komorbid hambatan bahasa. Jadi seolah-olah seperti penyakit. Karena kalau kita dibahas, kalau di pendidikan nggak ada speech delay, nggak ada. Jadi bahasanya komorbid hambatan bahasa. Komorbid itu penyerta. Ini bener loh, yang buat ini peserta kuliah online Laya di batch 1. Batch 1 atau batch 2. Bu Irin, saya mau bikin, ya boleh. Terbukti Bu, benar. Anak saya di kronologi 10 tahun, kemampuan mentalnya 5 tahun. Begitu saya lihat di standar tumbuh kembang, benar Bu, di 5 tahun semua adanya. Jadi membuat identifikasi masalah, ini sesuai dengan profil belajarnya dia, ada masalah. Nih ya, diambil dari standar perkembangan usia mental 5 tahun, yang belum nampak dan belum muncul. Jadi secara indikator tadi, anak ini memang usia 5 tahun karena banyak nih faktor-faktor yang belum dia munculkan. Termasuk sosial emosional, kemandirian hidup, nilai moral. Boleh naik Bu? Oh. Nah, kan jadi kayak kita memetankan kan, metani, menemukan dan mengenali. Tapi dari sini nanti ketahuan bahwa dia belajarnya lebih mudah. Nah, tuh banyak hal yang dia belum ketemu, belum muncul. Nah, ini bantu guru, ini memudahkan ini, betul kan? Iya, dah. Oh.
Nah, teori belajar dan gaya belajarnya di situ. Nah, ini stimulasi yang diberikan. Tuh. Stimulasinya ini jadi tadi bahan ajar, media ajar ke sini. Udah gampang. Gampang kan? Iya, nggak tahu deh otak saya tuh kenapa gitu memudahkan orang. Padahal dulu saya bundet juga loh. Bundet banget loh. Saya ngadepin anak orang pada saat itu saya belum nemuin ini, Bu. Cuman tuh saya mikir, oh ini dia begini, ini begini, ini. Waktu saya sertifikasi, dapat 5 itu, baru saya kumpulin. Oh gini tuh ternyata. Jadi jalan pikiran saya tuh udah ketemu, tak, 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 tak. Tapi saya nggak tahu alurnya. Karena dulu belum punya ilmunya. Begitu sertifikasi 5-5-nya, oh ini dapat dari sini, oh ini dapat dari sini. Oh segi bahasa ini ketemunya di perkembangan bahasa. Oh akademik nemuinya di sini. Gitu. Oh ternyata sensorinya saya harus belajar sensori diet, ketemunya di sini. Masukin pembelajaran itu nanti jadi PPI. Cakep-cakep. Murid-murid saya cakep-cakep. Sudah hampir seperti anak tipikal. Gitu. Kadang-kala saya juga nggak yakin kok bisa ya gitu. Karena cuma dari sini doang. Nih ya. Oke. Tuh. Ini bisa jadi rapot nih. Memudahkan kan? Terus kalau udah memudahkan gini orang tua mau bilang gimana? Mau bantah? Mau ngeyel? Mau bilang nggak terima? Lawang udah ada kok. Kita udah punya semua data konkretnya tentang anak dia. Oke? Menang nggak kita? Menang. Bener? Jadi diem-diem aja menangnya sama orang tua. Gak usah ngomong-ngomong. Ya kan? Iya, gitu. Iya bener kan? Wih kalau udah menang gitu di belakang kita langsung mau apa lo mau nyalain gue? Gak bisa lo gitu. Saya pernah begitu soalnya Bu. Iya udah gitu suaranya keras lagi ya Bu, kan? Pernah Bu saya Bu. Saya 25 tahun pengalaman sama orang tua itu nggak cuma segitu Bu. Saya pernah, ini cerita sedikit ya, geser. Saya pernah punya orang tua murid yang bapaknya sedang S3 di salah satu universitas terkenal. Maaf ya, beliau dari Kalimantan. Datang ke saya, itu dengan kondisi anaknya, tempurung kepalanya tuh udah gak ada separuh. Jadi si mama ini kena CMV. Produk orang tua yang suka jajan makan kemana-mana. Waktu hamil, anaknya kena CMV. Kenanya di tempurung otak. Dioperasi dong separuh. Jadi ini udah batok balon. Tulang diambil dari sini panggul. Ditempel di sini. Tapi yang terjadi, otak dalamnya ada nggak sih? Nggak ada kan? Tapi bapaknya muayal ya minta ampun. Pengennya anaknya tuh akademik. Sumpah demi Allah saya bilang, Allah Pak, jangan mentang-mentang ini Bapak S3, terus anaknya digencet ke saya, pengennya akademik. Lawang buat baca aja botol. Susahnya minta ampun. Lawang otaknya kan udah nggak ada separuh. Kan berarti kemampuannya berpikir udah nggak ada ya. Saya digecek habis-habisan. Ibu ya, saya udah bayar ini. Saya diam aja. Batin saya, aduh ini Bapak nggak sadar. Ini surga loh Pak. Ini menegur kamu dengan cara, kamu ini punya anak kayak gini, itu untuk meredam marah kamu terhadap orang. Terus kalau saya ngajak ngomong, beliau itu matanya ke sono, nggak ke saya. Tapi kalau marah begini, akhirnya saya bilang, Papa, mohon maaf, saya di depan Papa loh, bukan di sana. Yang di sana cecak. Berarti Papa ngomongnya mah cecak. Saking saya bingungnya, gedek bener. Kok ngencet saya supaya anaknya tuh bisa baca. Ini anak saya emang ngegoblok. Iya saya tahu Papa, tapi ada kemampuan yang dia buat baca botol aja susahnya minta ampun. Saya cuma minta dilatih di rumah. Tolong. Ditambah mamahnya sudah terbiasa ngasih minuman dia yang semuanya dengan hasil botol. Fresh tea, es tea, sisri. Dah, yang ada anaknya kalau sekolah epilepsi,
alias kejang. Terus kalau udah kejang, sekolahan yang suruh nanganin. Jadi orang tua murid itu di depan saya udah banyak banget kasus-kasus yang begitu. Saya cuma bilang, ayah bunda, saya ini cuma diamanahin di pendidikan. Kalau ayah bunda tidak ikut terjun di rumah, madrasah pertamanya nggak selesai. Saya juga punya anak, saya juga punya keluarga, dan anak saya juga perlu perhatian saya. Bapak Ibu, saya tidak pernah ngomong kalau anak saya berkebutuhan khusus. Saya baru ngomong sama audiens anak saya berkebutuhan khusus itu baru 3 tahun terakhir. Lihat IG saya. Anak saya tidak pernah saya omongkan berkebutuhan khusus. Karena saya memberikan dampak positif pada orang tua dulu. Saya berpikir bahwa saya aja punya permasalahan dengan hidup saya dan anak-anak saya. Nanti yang ada orang, lah lu aja punya anak berkebutuhan khusus, ngapain lu ngajarin gua gitu kan. Lu rumah tangga lu aja berantakan, ngapain ngajarin gue. Saya nggak pernah. Tapi saya berusaha untuk membantu anak orang untuk jadi baik dulu. Begitu anak saya sudah baik, 3 tahun terakhir baru saya berani show must go on di IG. Lihat IG saya, Irina Surti 74. Irina Surti 74. Saya nggak pernah beli follower. Follower saya sudah 3.400. Silakan lihat saya. Jadi begitu saya sudah selesai dengan anak saya, orang tua murid baru japri saya, DM saya, Bu Irin tuh punya anak berkebutuhan khusus ya? Iya. Kok nggak pernah bilang? Enggak. Buat apa saya bilang? Yang penting anaknya mama beres kan? Iya Bu, makasih ya Bu. Nggak ada ibu anak saya mungkin nggak bisa begitu. Nggak ada ibu anak saya nggak bisa ngomong, nggak bisa belajar, nggak bisa berpola perilaku. Yang penting selesaikan dulu masalahnya anak-anak kita di pendidikan, supaya nanti orang tua akan begini. Makasih ya Bu. Oke, sepakat ya? Jadi kalau sudah punya identifikasi asrun dan PPI-nya, nanti kan ini bisa jadi rapot. Kalau udah jadi rapot, orang tua mau protes gimana? Nggak ada kan? Nggak mungkin, karena itu data otentik. Kuantitatif dan kualitatif. Otentik banget nih. Boleh tanya deh, peserta kuliah online saya dari batch 1 sampai batch 18. Udah pada jadi, bahkan sekolahnya itu akhirnya menggunakan formulasi saya. Dari Samarinda, Lampung, Purworejo, Purwokerto, itu Bu Irin kami pakai ya. Iya, silakan. Kalau itu memang bermanfaat. Bahkan terus ada yang parenting online, ada yang offline. Karena untuk tadi penyadaran orang tua. Kan kalau ahli yang ngomong agak beda ya. Gitu. Ujrohnya gampang lah dunia akhirat. Kalau anak ABK, apakah makanannya ada yang dipantau? Betul, ada Bu. Gini, sebetulnya setiap anak punya pantangannya masing-masing. Karena untuk dokter yang menangani itu gede duitnya. Kalau pengalaman dari saya, gunakan diet berdasarkan golongan darah aja. Golongan darah aja. Kan di golongan darah itu ada penulisan tidak boleh makan ini. Itu untuk mengabsorpsi fungsi introseptik atau tubuh kita. Gula memang disinyalir menjadi penyebab mereka punya konteks perilaku yang gitu meningkat. Aktif, tidak bisa diam, tidak bisa tidur, tidak punya konsentrasi, fokus, itu ada di gula. Tapi buat beberapa orang, gula kadangkala untuk pengendali yang sifatnya menyeimbangkan kerja dari pankreas. Pankreas itu butuh gula. Tapi tentunya nggak boleh banyak-banyak kan. Cuman anak berkebutuhan khusus sering dikasih banyak. Coklat, itu juga nggak boleh. Tadi siapa yang nanya ya? Bu, apakah makanan coklat itu bisa jadi pemicu? Saya bilang, gini, coklatnya coklat mana dulu? Kalau coklat di Indonesia, iya, saya akan melarang.
Karena coklat di Indonesia sudah difermentasi dengan gula. Dan gulanya itu bukan gula yang kebutuhan sukrosa. Tapi kebutuhan gulanya dia bukan sukrosa atau laktosa, bukan. Kalau sukrosa, laktosa, nggak apa-apa. Jadi kalau yang coklat di Indonesia saya melarang. Tapi kalau dia beli coklat dari luar negeri, nggak apa-apa. Karena masih asli. Bedanya di situ. Susu juga begitu. Susu juga begitu. Susu itu bukan nggak bagus, Bu. Nih jelek ya saya. Kebetulan saya punya teman kerja di pabrik susu. Antara pabrik susu yang bener-bener KW1 sama KW-KW-an yang 4. Boleh nih saya sebut ya. KW4 tuh yang kayak Denko. Itu gulanya tinggi, Bu. Udah. Susu bendera yang kaleng. Itu gula doang, Bu. Jadi itu bukan susu yang asli dari sapi diperah. Sapi diperah itu cuman keluaran dari susu-susu yang mereknya di atas puluhan ribu. Oh, dah. Contohnya Enmam, sebutannya merek dah, ya kan. Apalagi Chilmil, Chilkit, Chilgo, yang ratusan. Ada harga, ada rupa, ada kualitas. Tapi jangan lupa, susu itu semua sudah dimasukkan kandungan-kandungan kimia, sama aja. Enggak. Rikuknya itu sudah dicampur macam-macam. Semua jenis susu. Maaf, udah jam 16.30. Oke. Mungkin ada pertanyaan yang terakhir. Ya, siap. Ada pertanyaan yang siap. Ini pertanyaan terakhir ya. Oke. Jadi memang harus ada dietnya, ya. Oke. Dietnya anak berkebutuhan khusus gampang. CF, CF, GF, SF. CF itu kasein free. Kasein itu dapatnya dari susu dan keju serta turunannya. GF itu gluten free, berarti dari tepung dan turunannya. SF itu dari sugar free, berarti gula dan semua turunannya. Coklat, pemanis, gitu. Ditambah yang harus dilakukan adalah diet golongan darah. Karena terus terang untuk mencari dokter yang ini duitnya mahal, puluhan juta. Oke. Karena yang diambil rambut sama feses, Indonesia belum punya alat. Jadi taruh ke Amerika. Butuh uang 11 juta. Tidak semua orang tua mampu. Maka bikin aja makanan-makanan yang sehat. Anak saya berkebutuhan khusus tiga-tiganya. Sudah dengan diet komplit di usianya mereka. Jadi sampai hari ini mereka sudah, kebetulan anak saya nomor 1 ada glukoma mata. Jadi nanti sewaktu-waktu dia akan buta. Yang saya nggak tahu usia berapa. Oke, karena kan lahirnya 37 minggu. Ada kongigenital mata. Nomor 2 kena cancer. Karena ada autoimun. Dia golongan darahnya B. Jadi golongan darah B itu rentan. Begitu dia kena autoimun, kansernya naik. Kelenjar getah bening. Cirinya apa? Nggak boleh makan pemicu kanker kan? Yang glukoma juga gitu. Nggak boleh pemicu gula juga kan? Kena ke mata. Gulanya naik di mata. Anak saya nomor 3, GERD akut. Anak-anak dengan SC itu alerginya tinggi. Alergi susu, alergi debu, alergi segala macam alergi makanan. Kena di GERD, GERD-nya akut. Jadi kena makanan salah sedikit naik langsung, pas pecah di sini, jadi sariawan. Jadi mau nggak mau makan saya sudah nasi merah anak-anak. Minyak goreng, iya rebus-rebusan. Minyak gorengnya minyak goreng yang kelapa sawit. Nggak pakai gula, gulanya gula itu, gula apa? Merah aren.
Iya. Sayurnya semua sayur saya, tempe, tahu, gitu. Dan ketika makanan mereka sudah terkendali, perilaku dia baik, perilakunya baik. Saya termasuk yang pro diet soalnya, pro diet saya, bukan kontra diet, pro diet. Oke, balik ya, tadi sudah. Ini untuk hasil kesimpulan asesmen bisa jadi rapot. Oke, ini asesmen akademiknya. Terus ini hasilnya. Jadi hasilnya itu juga bisa jadi rapot. Nah, ini PPI-nya. Oh. Di PPI itu Bapak Ibu harus pandai cara membuat aspek, tujuan, strategi, dan pembelajaran. Tuh dia, dapat semua ya. Yang saya tidak ajarkan, Bapak Ibu, itu cara membuat matrikulasi, metric plan. Kenapa saya nggak ajarkan? Karena Bapak Ibu bukan berangkat dari seorang terapis. Metric plan itu hanya dikuasai oleh orang yang bisa menterapi. Kayak saya. Saya bisa bikin metric plan, tapi Bapak Ibu nggak akan bisa. Karena satu anak aja suruh bikin gini aja udah pusing ya. Suruh bikin yang terapi lagi, begono, yang ada, gitu. Lama ngerjainnya, nggak selesai nanti. Jadi saya nggak kasih metric plan. Kalau di Kemendikbudristek dikasih metric plan. Terus saya beradu, ngapain? Lawang gurunya itu nggak berangkat dari terapi kok. Semua di Indonesia tuh guru berangkatnya dari linier. Kadang-kadang PGSD, kadang-kadang ada yang guru bahasa, kadang-kadang guru matematika aja jadi dari sarjana teknik. Ya jelas nggak bisa, gitu. Maka saya nggak akan ajarin, ya. Oke, ini komplit tuh semua, sudah ya. Oke, pas di waktunya, walaupun rasanya masih kurang ya. Saya aja yang ngasih materi rasanya kayaknya di kepala saya ini kayak ada yang kurang, masih ada yang lompat, jadi kayak ADHD gitu, belum terstruktur banget. Kalau 2 hari itu memang benar-benar bisa terstruktur, ya. Oke, sampai bisa bikin alat. Nanti alatnya yang sudah dipunyai di sini disimpan. Emang sedapat mungkin besok waktu kita online, kita akan belajar tentang alatnya tadi ya, medianya. Bapak Ibu harus menyediakan sendiri-sendiri. Mudah kok, cuman botol bekas, kertas gitu kan. Ya, oke. Baik Bapak Ibu, saya minta maaf ya kalau misalnya ada kata-kata yang kurang berkenan. Mudah-mudahan di perjumpaan kita malam satu hari ini bisa membawa insight-insight terbaik Bapak Ibu. Kita kembali ke sekolah sudah dengan ilmu yang lebih segar, lebih fresh, lebih bisa, oh iya seperti ini menanganinya, dan juga lebih mudah, tanpa apa ya, mudah-mudahan ini bukan perpisahan ya, bukan suatu perpisahan, karena kita akan jumpa lagi di Zoom, dan nanti saya tolong dimasukkan di grupnya Bapak Ibu supaya saya bisa mantau. Oke, kebutuhan-kebutuhannya bisa terpantau. Lalu kalau misalnya ada sesuatu hal bisa ditanyakan di situ, bisa dijawab bersama. Tapi mohon maaf kalau saya menjawabnya, meresponnya kadang-kadang agak malam hari ya, setelah saya selesai kerja. Oke, baik. Sekali lagi saya mohon maaf atas semua tutur kata saya, perilaku, dan juga apa yang saya berikan satu hari ini. Ya pokoknya minta maaf aja deh gitu ya, lebih kurangnya seperti itu. Tentu saya adalah manusia yang banyak kekurangan, segala kesempurnaan milik Allah. Mudah-mudahan Bapak Ibu tetap diberikan semangat dan juga sehat, serta keberkahan-keberkahan dalam membersamai anak-anak berkebutuhan khusus. Wabillahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam jumpa semuanya. Oke. Iya, terima kasih banyak kepada Bu Irina. Banyak hal baru, pengetahuan baru, ilmu baru yang kita dapatkan pada hari ini. Betul sekali yang disampaikan Bu Irina.
Boleh. mungkin aja merasa masih kurang. Apalagi kita, gitu ya. Jadi siap-siap untuk memiliki 12 kali